Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reris channel and welcome back to Nutrition Talk. Yeay. Halo teman-teman, kali ini kita kembali dengan konsep yang agak berbeda. Jadi kali ini aku nggak sendiri karena sudah bosan sendiri bikin video. Sekarang aku ajak teman aku. Siapakah dia? Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, aku temannya Reri. Biar Reri nggak sendiri. Kenalin, nama aku Siva Aulia Putri, bisa dipanggil Siva. Nah, aku ini lulusan dari sarjana psikologi gitu. Nah, jadi kita mau ngomongin tentang apa nih, Rer? Ya, karena kita menyesuaikan narasumber ya, teman-teman. Psikologi nih. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang stres. Jadi langsung aja ya kita, mumpung ada anak psikologi di sini, kita koyak-koyak aja teman-teman. Wah, jadi kita yang stres ya. Jadi Mbak Siva di sini kita pengen tahu dong sebenarnya stres tuh apa sih? Kan banyak orang yang dikit-dikit ngeluh, aduh lagi stres kayak gitu kan. Ya sering sih ya kita stres, mungkin ya di antara kita berdua ada yang lagi stres juga ya nggak sih? Nah jadi kan misalkan orang awam gitu ya, bilang stres tuh kan kayak istilahnya, ih stres nih gila gitu kan. Nah padahal stres itu kan nggak seburuk itu kan sebenarnya. Nah jadi kalau menurut psikologi, stres itu adalah sebuah respon gitu kan. Jadi stres itu sebenarnya ya normal aja, karena kan kita merespon stimulus atau kejadian apa sih yang terjadi di dalam diri kita. Nah jadi misalkan kita stres, berarti kita peka dong, wah aku ngerasa nih. Kalau kita nggak stres, mungkin kita mati rasa ya, kayak robot gitu ya, kan robot nggak bisa stres. Nah gitu, jadi kita manusia yang wajar kalau. Jadi stres itu wajar ya? Wajar, normal. Ya ada catatannya juga sih. Apa tuh catatannya? Iya kan, beda-beda kan. Stres itu wajar kalau masih di dalam tahap ibaratnya nggak disorder gitu, sudah nggak gangguan, nah kayak gitu-gitu. Jadi misalkan bisa balik lagi ke kehidupan normal, itu wajar. Oh. Oke, jadi tadi kan stres itu ada batasnya. Asal jangan disorder, itu masih normal untuk manusia normal gitu ya. Iya, jadi, untuk manusia normal. Kenapa sih bisa terjadi stres? Iya, bener banget nih. Nah, jadi biasanya penyebab stres itu ada 3 ya. Yang pertama itu karena kejadian besar yang umum, misalkan kayak bencana alam atau kayak ya pokoknya kayak gini nih, sekarang kan bencana alam juga kan adanya pandemi ini, makanya kita cuma bisa lewat ini aja ya, nggak bisa ketemu langsung kayak lalu. Jadi kayak gitu. Jadi kan itu menyebabkan stres kan. Mungkin kita semua yang nonton di sini stres juga kan karena pandemi ini. Lalu yang kedua itu karena kejadian besar dalam hidup, misalkan kayak ada kematian orang-orang tercinta, meninggal ya maksudnya, meninggal ya. Nah terus adanya misalkan perceraian orang tua dan lain sebagainya, pokoknya hal-hal besar yang nggak biasa. Lalu yang ketiga itu kejadian di kehidupan sehari-hari. Nah misalkan kita dulu sekolah gitu, banyak tugas, stres ya kan, wajar gitu. Lalu kuliah, banyak tugas, terus juga nanti deadline-nya padat gitu kan. Nah itu stres. Sekarang misalkan lagi kerja atau apa gitu kan, itu juga stres, ya wajar karena kehidupan sehari-hari. Bahkan misalkan kayak macet di jalan pun kita stres, ya itu wajar karena itu sehari-hari kayak gitu. Baik. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi stres itu kan wajar, tapi sebaiknya gimana tuh? Apa harus dihindari kah? Atau memang stres itu ada terus kita harus menghadapi kah? Apa gimana?
cara kita deal with it gitu. Oke. Nah jadi sebelum mungkin kita melabelkan gitu ya, stres itu nggak bagus atau stres itu kayaknya kita nggak usah stres deh gitu kan. Jadi sebenarnya kan stres itu nggak selamanya buruk. Kalau stres itu ada dua macam sebenarnya. Jadi yang pertama stres yang baik ya, stres yang baik, stres juga baik loh, ada yang baiknya. Nah itu namanya eustress. Nah itu gimana sih? Nah itu stres yang bisa membangun atau bisa bikin semangat. Nah misalkan tadi kayak tugas sekolah atau misalkan tugas kantor, tugas pekerjaan itu kan kita stres nih, aduh banyak tugas atau gimana ya bisa nyelesain soal ini, aduh aku stres. Tapi kan membangun, kita jadi bisa terus belajar. Kalau kita nggak stres, kita nggak mikirin dong berarti tiba-tiba mau apa gitu kan. Nah jadi itu eustress tadi. Nah yang kedua ada yang namanya distress. Nah, distress itu ya stres yang berdampak buruk lah kayak gitu. Jadi distress itu bisa jadiin kita malas beraktivitas, nggak semangat, nggak termotivasi, bahkan nanti ujung-ujungnya itu bisa jadi depresi kayak gitu. Nah, jadi nggak selamanya buruk kok stres itu gitu. Nah, terus lanjut tadi ya, gimana sih cara kita menghadapi, how to deal gitu kan. Nah, menghadapi stres ini sebenarnya kayak nggak ada yang baku gitu harus gini nggak ya, mungkin kita dari kecil mungkin udah stres ya, kayak dari anak yang udah ada yang stres dari kecil yang ketawa kerasa nih ya gak sih, kayak misalkan nah kayak misalnya stres nggak dibeliin mainan atau apa gitu kan, stres juga kan. Jadi ketika kita sudah bisa merasa gitu, atau sudah bisa mengenal emosi stres. Mungkin anak kecil juga ada yang bilang, aduh aku lagi stres nih gitu, PR-ku banyak, padahal PR cuma 2. Jadi dia nggak tahu kan tugas kuliah itu gimana. Nah jadi gitu, jadi nggak ada patokan sebenarnya ya menurut aku gitu. Ya nggak ada kita harus gini-gini. Nah tapi misalkan stepnya itu ada gitu ya. Mungkin yang pertama itu kita harus kenal dulu nih stresnya karena apa, penyebabnya tadi ya kan ada 3 tadi ya penyebabnya. Yang mana nih aku stres karena apa ya, kita harus tahu. Jangan tiba-tiba aku stres ya kenapa ya stresnya, stres aja kan aneh kan. Tahu ya tiba-tiba bangun tidur langsung stres kayak gitu ya. Iya, tidur stres. Kenapa kan? Baru bisa juga stres itu kan karena bagian dari respon. Tadi ada stimulus nih, masalah stimulusnya kan. Kita ngeresponnya gimana? Nah, jadi cara kita ngerespon kan manusia beda-beda nih. Ada yang dia bisa langsung bisa under pressure gitu, ada yang nggak bisa, ada yang harus dibagi-bagi masalahnya. Jadi bisa misalkan kamu tipe yang tipe yang harus dibagi, di-share itu juga nggak harus ke orang lain kok. Misalkan lewat tulisan gitu kan, ada yang biasanya nulis dear diary, nah bisa atau tulis apa gitu, atau ngapain kek ya biar pengalihan biar nggak dipikirin yang bikin sakit. Nah atau lebih baiknya juga bisa cerita gitu kan ke orang yang tepat atau ke psikolog lebih tepat. Ya karena kan kebetulan hari ini juga kita tag-nya pas tanggal 10 Oktober ya, kebetulan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, jadi harapannya dari hari ini orang-orang itu pada aware sama kesehatan mentalnya. Jadi nggak cuman dilihat dari luar nih sehat walafiat gitu ya, ternyata mental itu juga bisa sakit loh. Nah jadi kita harus menjaga kesehatan mental, apalagi kan di masa-masa sekarang, masa pandemi ini kan, nah pasti rentan banget tuh ya. Oke, mantap. Oh iya kan, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, kita juga punya ini nih teman-teman, akun yang ngebahas tentang kesehatan mental sedunia ini. Jadi kita nih lagi collab juga di akun kita. Ya, punya apa? Punya Mbak Syifa? Oke, nah jadi di sini aku bikin Instagram gitu ya, akun namanya Dialog Antara. Jadi di situ kita bahas biasanya buat yang sharing-sharing, buat
berdialog gitu, entah sama diri sendiri atau sama orang lain. Nah, jadi tadi itu juga salah satu cara sebenarnya biar kita mengurangi tingkat stres kita gitu. Nah, jadi kita collab nih hari ini sama nutritalks.id ya. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di akun kita dialog.antara x@nutritalks.id. Di situ kita bahas lebih lengkap lagi mengenai hubungan antara gizi dan emosi. Iya, benar. Berarti tadi cara kita handle stresnya itu pertama kita cari penyebabnya, kedua iya benar. Bisa kita harus either cari orang yang tepat, share ke orang lain, atau kalau memang nggak ada orang yang bisa kita percayai gitu ya, kita bisa tulis aja di jurnal kayak gitu ya, atau diary, atau di mana kayak yang penting keluar, atau menggambar bisa juga, pokoknya keluarlah emosinya, nangis sendiri boleh. Pokoknya energi yang kita buat stres itu dialihkan ke kegiatan yang lain kayak gitu ya. Ya benar, biar nggak dipikirin terus kan. Mantap. Oke, jadi Mbak Siva di sini ada pertanyaan nih, titipan dari teman-teman. Kan kita di umur-umur quarter gitu ya. Belum nyampe sih sebenarnya. Jadi banyak nih teman-teman yang pada overthinking, terus kayak bahasa kerennya apa sih? Quarter life crisis ya. Nah, itu gimana cara menghadapinya menurut Mbak? Ya, menghadapi quarter life crisis tadi ya. Nah, sebenarnya kan ini banyak juga ya pertanyaan, sama saya juga nanya diri sendiri juga sebenarnya kan. Nah, sebenarnya kita harus tahu juga dulu nih kan, apa sih quarter life crisis itu. Di quarter life crisis itu kan quarter kan seperempat gitu kan. Jadi itu masa-masa kita kebingungan mencari kita itu sebenarnya mau kemana sih, tujuan hidup kita itu apa sih, ya nggak sih. Nah, jadi biasanya itu kan quarter seperempat dari 100 kan, itu 100 satu abad. Nah, itu kan 25. Nah, itu bisa kita tarik dari 5 tahun ke belakang sama 5 tahun ke depannya. Jadi dari umur 20 sebenarnya sampai 30 tahun. Nah, di situ masa-masa memang lagi kebingungan kan. Misalkan itu baru lulus kuliah atau belum lulus kuliah pun merasa, aduh aku sesuai nggak ya jurusannya yang aku kuliah sekarang, kok makin semester makin naik kok kayak nggak cocok ya, atau kayak kok aku kayak beban gitu ya, gitu kan, kayak aku nggak passion deh, atau aku bukan bakat di sini. Nah, mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Nah, mungkin banyak juga kan kasusnya udah semester 3 atau semester berapa itu pindah jurusan karena ngerasa nggak cocok, nggak sesuai sama diri. Nah, waktu lulus kuliah pun sama ya, lulus kuliah udah happy kan, wisuda gitu kan, itu apalagi ya nggak sih, bingung habisnya aku harus ngapain, ya nggak bisa kan, bisa mau lanjut S2 atau mau kerja atau mau nikah atau mau apa ya sih. Nah, itu juga bagian dari quarter life crisis. Nah, jadi kalau kata aku sih gimana kita menghadapinya ya, apa ya, sebenarnya kan kita punya target nih masing-masing dari diri kita kan, sama kan misalkan target tahunan hidup lah kita punya. Aku mau misalkan lulus pokoknya umur segini, nanti aku nikah umur segini, aku kerjanya ini gini-gini, pokoknya aku pengen kerja yang di peran atau gimana gitu ya, itu kita pengennya gitu kan, tapi kenyataannya kan hidup itu tidak ada yang pasti kan. Nah, jadi kalau kataku daripada kita pusing-pusing mikirin ini lagi kan stres lagi ya kan. Nah, kalau misalkan membangun namanya tadi apa? Stres ya kan. Kalau misalkan stres aja dipikirin tapi kita nggak gerak-gerak gitu kan. Nggak ada, misalkan pengen S2. Ya udah, tapi dipikirin aja gimana cara S2. Ya cari mau S2 di mana. Terus kan syaratnya apa gitu-gitu kan. Nah, ya dicari, diusahain lah gitu. Nah, misalkan kita pikirin aja ya stres, jadi di stres kan, walaupun niatnya bagus tapi nggak dilakuin,
ya kayak tergantung action kita aja sih yang penting. Nah, sisanya nanti ya biar yang di atas lah yang menentukan nih. Kita udah berusaha. Kok jadi spiritual ya? Intinya kita kalau lagi krisis gitu ya, berarti harus jangan cuma dipikirin doang gitu ya. Harus cari cara keluar dari kondisi krisis itu gitu ya. Bisa sharing-sharing juga kan sama yang mungkin lebih berpengalaman. Jadi kita tahu nih, kita belum pernah ngerasain itu misalkan gitu kan. Nah, tapi kita udah tahu ceritanya. Jadi kita nggak perlu ngerasain misalkan kalau kejadian yang buruk misalkan. Jadi kita nggak usah gitu lagi ngulangin resiko, ngurangin apa gitu kan. Tapi ya pasti masalah pasti ada kan. Ya. Emang masalah tuh emang selalu ada sih. Walaupun kita misalnya cuma diam di rumah doang, tetap aja pasti ada masalah, entah itu. Iya, kita tuh udah ada, nggak usah dicari-cari, ya kan? Betul sekali Mbak Syifa ini. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Mbak Syifa. Bagaimana cara merespon teman yang minta pendapat kita, tapi pas kita kasih pendapat dia nggak nurut? Oh, tadi ya nyambung yang tadi. Jadi kan kita disuruh sharing, curhat gitu ya sama orang, tapi udah dikasih tahu, nah kita mau berbaik hati nih ya kan, ya udah curhat sama aku aja, cerita sama aku gitu kan. Tapi orangnya nggak mau dengerin gitu kan. Ya gimana ya? Maksudnya kayak itu tergantung orangnya kan. Maksudnya kayak tipe-tipe orang itu emang beda-beda banget dan dinamis banget manusia itu ya, kayak ya kita nggak bisa tahu dia itu kayak gimana ya kan. Saya misalkan biasanya CS aja nih kan sama aku, misalkan kita berdua nih ya, biasanya kita sependapat aja. Nah misalkan kalau hal yang ini kok nggak sependapat, nah jadi kan kayak beda-beda gitu kan. Nah mungkin aja temannya itu pasti kan yang punya masalah yang tahu sebenarnya ya kan. Ada istilah yang paling tahu sama diri kita itu ya cuman kita sendiri kan, bukan mama kita sebenarnya, bukan saudara kita sendiri sebenarnya yang tahu. Tapi kita kayak mungkin pura-pura belum tahu atau mungkin belum sadar itu aja sih. Jadi misalkan teman kita nggak dengerin, mungkin dia udah tahu tuh dia harus ngelakuin apa, dan yang penting kita udah kasih tahu dia menurut kita solusi terbaik itu apa. Itu aja sih ya, sesimpel itu kayaknya. Berarti ya semampu kita aja lah ya. Namanya juga orang minta pendapat kan, jadi kita harus legowo gitu. Misalnya pendapat kita nggak digunakan. Iya benar. Ya kita merespon sebaik mungkin gitu ya. Jangan juga meremehkan masalah orang lain kayak gitu ya. Ya benar, itu kan biasanya ada yang itu toxic positivity, nah gitu kan. Karena mungkin yang kayak biasanya ada masalah gitu kan, terus kita yang jadi tempat curhatnya bilang, ih itu masih biasa aja. Misalkan masalahnya, aduh kok aku stres banget nih gitu kan, karena misalnya misalnya nilainya jelek gitu. Ya Allah biasa aja, aku sering remet nggak apa-apa gitu misalkan. Nah ya jangan kayak gitu kan, saya jangan meremehkan masalah orang. Siapa tahu dia nggak pernah nilainya seburuk itu sebelum itu ya nggak sih. Jadi menurut dia itu sangat beban gitu ya nggak sih, kita nggak tahu kan. Jadi apalagi yang kayak bilang yang kayak ya udah sabar aja, aku juga lebih ini, aku lebih berat kok masalahnya daripada kamu. Nah jadi jangan kayak gitu sih. Jadi kayak kita hormatin, kita hargain masalah orang. Kan kapasitas orang kan beda-beda ya dalam menerima masalah. Tapi kan yakin aja kalau misalkan kita dapat masalah itu pasti kita bisa menghadapinya ya nggak sih. Karena kan masalah ada buat kita naik level gitu ya. Iya bener, kalau nggak ada masalah ya gini-gini aja kan. Mantap. Jadi Mbak Syifa, pertanyaan yang ketiga, ada yang bertanya sebenarnya tingkat stres tuh ada berapa dan apa aja kayak gitu. Soalnya kan kayak banyak, harusnya ada kategorinya nggak sih? Jadi tingkat stres ya, nah sebenarnya kan banyak ya pendapat tentang tingkatan stres, tapi ini kalau kata aku aja ya, opini aku pribadi, stres itu kan tadi karena respon
Nah, tingkatannya itu jadi dari ringan gitu kan, terus yang sedang sama berat gitu. Ya kayak biasa aja gitu. Jadi kalau yang ringan, yang kita sehari-hari, yang penyebabnya 3 tadi, nah itu bisa jadi stres ringan kalau kita udah bisa balik ke kondisi normal lagi, jadi nggak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi misalkan kita jadinya jadi nggak males makan gitu kan, misalkan stres mungkin ya sehari 2 hari mungkin mogok makan, ya mungkin wajar gitu kan karena lagi sedih atau lagi apa. Tapi kalau misalkan itu dilakuin selama 1 bulan penuh, ya gimana nggak busung lapar kan. Nah jadi itu kan udah mempengaruhi sama fisik kita kan. Oh iya. Lalu yang itu jadi udah bisa balik ke kehidupan kita biasanya, jadi nggak ngaruhin ke pola makan, ke pola tidur, terutama kan. Jadi biasanya yang stres tuh jadi insomnia, yang nggak bisa tidur apa. Nah jadi itu masuk stres ringan karena bisa balik lagi. Nah lalu yang kedua itu yang sedang, kategori sedang ini. Nah ini yang ibaratnya kayak apa ya, parsial gitu. Jadi kayak dia kadang bisa nih balik, kadang bisa jadi insomnia gitu-gitu. Jadi tapi bisa. Nah, jadi bisa jadi kalau itu berkelanjutan bisa ke stres yang berat tadi, atau yang ibaratnya udah masuk ke gangguan, nanti masuk ke kecemasannya, masuk ke disorder tadi yang kita bahas. Jadi itu udah nggak bisa ke manusia biasa gitu ya, manusia biasa. Misalnya ke orang biasa, jadi kayak harus ke psikolog, psikiater atau ya gitulah, yang ahli lah ya. Karena nggak ada, kan mungkin butuh konseling, butuh terapi kayak gitu sih. Ada perlakuan lah. Dirujuk kayak gitu ya, kalau udah merugikan diri kita kayak gitu ya. Iya, kalau udah di luar udah abnormal lah gitu. Udah nggak bisa dikendalikan kayak gitu ya. Ya udah nggak bisa dikendalikan. Itu aja sih kayaknya yang ditanyain sama teman-teman. Terima kasih banget untuk Mbak Siva atas waktunya ya. Iya, akhirnya bisa collab sama Mbak Siva ini. Sangat sibuk ya teman-teman, jadi alhamdulillah aku dapat waktunya dari 1 bulan. Aduh, mohon maaf ya, sibuk banget ini, ya Allah. Ya udah, bagi teman-teman terima kasih banget yang udah nonton sampai sini. Makasih juga buat Mbak Siva sudah membersamai kita di sini. Semoga sukses terus karir kedepannya dan cita-cita dan mimpi-mimpi lainnya gitu ya. Waduh. Jangan lupa baru mimpi. Oke. Jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian memang suka dengan channel ini. Dan terima kasih banget udah support sampai sini. That's all we can say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, waalaikumsalam. Semoga bermanfaat ya.